Pasca putusan 6 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah dan membebankan uang pengganti 7,3 miliar rupiah terhadap mantan wali kota Lok Sumawe Swadihaya atas kasus korupsi PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe. Kejaksaan Negeri Lok Sumawe merasa tidak puas dengan keputusan hakim karena tidak sesuai dengan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lok Sumawe beberapa waktu lalu pasca vonis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang didampingi oleh Kasih Intelijen Teri Gutama. Alasan banding. Jadi dalam tuntutan kita itu tidak melulu hanya menyangkut tuntutan atas pidana badan. Ada menyangkut tentang pasal yang dapat dibuktikan. Kita membuktikan pasal dengan dakwaan primer yaitu pasal 2, sedangkan majelis hakim membuktikan pasal 3 sebagai dakwaan subsidiar. Ini tidak tepat menurut kami. Kemudian yang kedua, kita ada menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana badan. Oleh majelis hakim tidak diputuskan, tidak diakomodir tuntutan kita. Nah, itulah menjadi alasan-alasan kita kenapa kita harus mengajukan banding. Sementara itu, T. Fakhraldani, kuasa hukum Swadihaya, menyatakan bahwa mantan wali kota Lok Sumawe Swadihaya juga mengajukan banding. Memori banding telah diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin 19 Februari 2024. Adapun alasan pengajuan banding karena banyak fakta persidangan yang dinilai tidak dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam mengeluarkan vonis. Bahkan tidak ada satupun fakta persidangan yang selama ini diketahui oleh publik yang menyatakan bahwa Swadihaya menerima aliran dana dari PT Rumah Sakit Arun. Dan anehnya, majelis hakim malah membebankan uang pengganti sebesar 7,3 miliar rupiah kepada Swadihaya. Berikut pernyataan lengkap T. Fakhraldani. Ada dua alasan utama yang jadi. Yang pertama adalah alasan hukum kami yang menganggap bahwa majelis hakim itu keliru dan salah dalam menguraikan fakta hukum. Harus diketahui bahwa fakta hukum itu kan berasal dari fakta-fakta di persidangan. Mulai dari keterangan saksi, alat bukti, bahkan sampai keterangan terdakwa sekalipun. Kalau mungkin kita mengikuti persidangan itu, dan saya yakin masyarakat publik juga mengikuti persidangan ini, itu kan clear bahwa terhadap fakta-fakta itu akan kelihatan dia. Sehingga kesimpulan-kesimpulan di dalam putusan itu menurut saya sangat bertentangan dengan fakta persidangan, sehingga tidak dapat dijadikan fakta hukum. Yang paling menjadi alasan utama kami dalam alasan yang pertama itu adalah di situ majelis hakim mengatakan bahwa ada fakta hukum pengambil ahlian Rumah Sakit Arun oleh Pemko Bunda Kota. Tidak ada fakta hukum seperti itu. Tidak ada fakta persidangan yang mengatakan bahwa rumah sakit telah diambil oleh Pemko. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa rumah sakit mengambil ahli operasional rumah sakit ex-PT Arun MJR, bukan mengambil rumah sakitnya, operasional yang diambil. Itu pun didasari atas adanya surat dari Presiden Direktur Arun pada saat itu yang mengembalikan SIOR, surat izin operasional rumah sakit kepada Pemda, kepada wali kota. Artinya apa yang dikembalikan di situ dalam surat itu clear dijelaskan bahwa dikarenakan SIOR ini masih berlaku, silakan pemerintah kota mengambil alih, silakan pemerintah kota menunjuk pihak lain untuk mengelola rumah sakit, karena Arun sudah tidak bisa lagi mengelola itu fakta hukumnya. Yang kedua, fakta hukum yang mengatakan bahwa rumah sakit Arun itu milik negara, itu tidak ada. Rumah sakit itu dari awal adalah rumah sakit privat, rumah sakit swasta, dikelola atau milik Pertamina, dikelola oleh yayasan, yaitu namanya Yayasan Kesehatan Arun atau Yakesna. Tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Kemudian fakta hukum yang menurut kami juga keliru, fakta yang keliru menjadi fakta hukum adalah pada saat rumah sakit itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan, maka yang terjadi adalah pemerintah Pemko berusaha meminta dialihkan bangunan dan rumah sakit tersebut untuk menjadi milik pemerintah kota. Namun ditolak. Artinya pemerintah kota tidak sama sekali tidak menerima hibah apapun bentuk bangunan itu. Yang dia lakukan adalah operasional PT Arun. Itu fakta yang pertama yang menjadi pertimbangan kami mengapa mengajukan memori banding. Karena kami menganggap majelis hakim keliru dalam mengutip
fakta-fakta persidangan menjadi fakta hukum. Kemudian alasan kami yang kedua adalah tentang pembuktian pasal, unsur-unsur daripada pasal didakwakan oleh JPU terhadap klien kami. Di dalam pembuktian pasal, majelis mengatakan bahwa pasal 2 tidak terbukti dan tidak perlu dibuktikan. Pasal primer, dakwaan primer. Kenapa? Karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa. Jadi yang disalahkan itu penyalahgunaan kewenangan. Jadi itu lebih tepat pada pasal 3. Oke. Kita sepakatlah kalau memang pasal 2 tidak terbukti, karena itu berarti kita anggap berarti majelis hakim menemukan ketidakdakwaan jaksa terhadap dakwaan primer itu tidak terbukti. Kemudian yang kedua, dakwaan subsidiar yang menurut majelis hakim pada kesimpulan akhirnya itu terbukti. Saya coba menguraikan beberapa unsur yang terdapat dalam pasal ini. Di dalam alasan keberatan kami adalah keberatan yang pertama, terbuktinya unsur setiap orang. Bagi kami, kuasa hukum dan tim mengatakan bahwa tidak ada pembuktian di dalam unsur setiap orang terbukti pada diri terdakwa. Kenapa? Karena di dalam setiap orang yang dimaksud dalam pasal 3 itu adalah orang dalam jabatan. Nah, orang dalam jabatan itu di dalam undang-undang mengatakan bahwa kalau dia melaksanakan sesuatu karena perintah undang-undang, dia harus dibebaskan. Dia tidak bisa dihukum, tidak bisa dipidana. Kita boleh buka itu pasal 50 KUHP. Situ clear dikatakan bahwa mereka yang melaksanakan perintah undang-undang tidak dapat dipidana. Yang dilakukan oleh terdakwa Swedia dan klien kami adalah perintah undang-undang. Yang pertama, mengeluarkan SK pengambil alihan itu karena jabatan beliau sebagai wali kota, menunjuk PDPL untuk mengelola rumah sakit untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, itu merupakan kewenangan beliau sebagai wali kota, menunjuk Haryadi untuk melakukan atau membuat badan hukum guna mengelola rumah sakit, itu merupakan kewenangan dia dalam KPN sebagai kuasa pemegang modal pada BUMD, membuat surat pemberitahuan bahwa rumah sakit itu bukan anak perusahaan BUMD, itu merupakan kebijakan beliau sebagai wali kota mendiamkan kekisruhan yang terjadi pada masa itu, multitafsir kedudukan status hukum daripada rumah sakit, apakah anak perusahaan atau bukan. Jadi yang beliau lakukan ini kan semua perintah undang-undang. Itu yang menjadi alasan-alasan kami terhadap keberatan tidak terpenuhinya unsur setiap orang. Lalu majelis hakim juga mengatakan bahwa telah terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan sehingga menguntungkan orang lain. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Kalau yang diuntungkan itu adalah saudara Haryadi. Siapa Pak Haryadi? Pak Haryadi itu adalah Direktur Keuangan pada PDML. Dia melaksanakan tugas dalam kapasitas dia mengelola BUMD dalam kapasitas. Kaitannya dengan terdakwa menunjuk Haryadi untuk melakukan itu dalam kawasan kewenangan sebagai pemilik modal BUMD. Jadi tidak ada kekeliruan menurut saya menguntungkan orang lain di situ. Yang dilakukan oleh Pak Haryadi murni kalau berkaitan dengan terdakwa adalah dalam tupoksi penyelenggaraan kenegaraan. Tidak ada kaitan. Penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit itu dilaksanakan sendiri oleh BUMD, PDPL itu dengan rumah sakit itu sendiri. Bagaimana mekanisme? Tidak satu pun itu menjadi campur tangan daripada Pak Wali Kota. Tunjukkan di fakta di persidangan tidak ada satu surat pun kebijakan Wali Kota menyangkut tentang pengelolaan rumah sakit, tidak ada. Kecuali surat-surat awal yang mengambil alih, yang memberikan pengalihan operasional kepada BUMD. Itu yang ada. Kemudian yang ketiga adalah unsur merugikan kerugian ke negara. Ini yang menjadi pertanyaan besar kami di dalam memori banding. Kenapa majelis hakim tidak menentukan lebih dahulu status hukum, status kedudukan rumah sakit Arum itu, apakah institusi negara atau bukan? Kenapa fakta di persidangan tidak ada satupun? Bahkan yang paling pada saat saya sebagai penasihat hukum ingin menguji itu kepada ahli, inspektorat untuk menguji itu, pertanyaannya di-cut. Tidak boleh bertanya, ada segala macam karena itu terlalu melebar dan sebagainya. Ini kan aneh. Saya mau menguji nih, kalau kita mau menyatakan kerugian negara, kita tentukan dulu objek negara yang dirugikan. Kalau di dalam fakta tidak ditemukan objek negara yang dirugikan, kenapa dikatakan negara rugi? Nah, ini yang jadi alasan utama saya menyangkut tentang status. Karena dari awal status rumah sakit XPT Harun itu adalah private, rumah sakit swasta, pengelolaannya saja dilakukan secara swasta. Bagaimana PT Rumah Sakit Arum mengelola, bagaimana BPDPL atau PT mengelola, itu tidak menjadi kewenangan atau menjadi tanggung jawab daripada wali kota. Itu di mereka semua. Kenapa sekarang disalahkan beliau? Jadi bagi saya kerugian negara itu tidak. Lalu kita kembali ke inspektorat. Inspektorat telah melakukan perhitungan kerugian negara.
kita dalam memori banding juga mengatakan alasan keberatan kita menolak perhitungan kerugian negara oleh inspektorat. Kenapa? Karena kita gunakan undang-undang di dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar untuk Undang-Undang Pemerintahan Negara clear bahwa yang bisa mendeklar kerugian negara itu BPK. BPKP, inspektorat silakan memeriksa, silakan menghitung, tapi tidak boleh mengclear. Tapi di dalam laporan keuangan negara, dalam laporan perhitungan keuangan negara yang kami terima dan juga menjadi bukti di depan persidangan, inspektorat sudah mengklaim telah terjadi kerugian negara secara total loss. Ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini tidak diuji oleh majelis hakim, tidak diinikan, malah diambil mentah-mentah dari itu. Ini menjadi alasan keberatan kita terhadap putusan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah 15 item kerugian negara yang terjadi yang dihitung oleh inspektorat, kemudian sebagian dinyatakan oleh majelis hakim itu bukan merupakan kerugian negara, tapi sebagian dinyatakan kerugian negara. Nah, ini yang makin menurut kami pertimbangan yang sangat bertentangan. Satu sisi majelis mengatakan bahwa perbuatan daripada PT Rumah Sakit Arun dengan rumah sakit dan dengan PDPL itu adalah perbuatan yang sah. Tetapi di satu sisi lain mereka beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Rumah Sakit Arun dan PDPL itu ada tidak sah. Mana yang tidak sah? Yang pertama, dia menyatakan sah tentang gaji, tentang pengangkatan direktur, kemudian tentang pendapatan terhadap direktur, pendapatan operasional rumah sakit itu dianggap sah. Tetapi terhadap penerimaan gaji fiktif yang terungkap, kemudian penerimaan gajinya direksi, pembagian laba direksi akhir tahun dari kita itu dianggap tidak sah. Kalaulah fakta di persidangan mengatakan bahwa RUPS PT RSLA itu tidak sah, maka semua perbuatan dari PT RSLA dianggap tidak sah. Tapi ini faktanya, sebagian itu dianggap sah, sebagian tidak sah. Itu menjadi alasan keberatan kita. Itu kita tuangkan semua dalam memori banding kita, dan kita berharap majelis hakim di majelis hakim tinggi ini bisa membuka kembali, karena memori banding itu hanya menjadi pertimbangan. Karena Majelis Faksi Pengadilan Tinggi itu berwenang membuka kembali berkas-berkas, bahkan memanggil kembali saksi, ahli, atau bahkan terdakwa untuk mendengar sendiri keterangannya, untuk menambah pertimbangan. Walaupun prosesnya itu ada berbeda dengan pemeriksaan di tingkat pertama. Itu yang kami sampaikan di dalam ini. Dan yang paling keberatan kami sebagai kuasa hukum terdakwa Swedia adalah dibebankannya UP, uang pengganti terhadap pelanggan. Saya percaya persidangan ini diikuti oleh publik. Saya percaya sekali bahwa nyaris ini hampir masyarakat tidak pernah diam untuk melihat ketidakadilan. Di masyarakat sendiri pasti bisa menilai bahwa tidak ada fakta hukum, tidak ada fakta persidangan, tidak ada informasi, tidak ada bukti tertulis bahwa terdakwa Swedia menikmati keuntungan daripada pengelolaan rumah sakit Arun itu. Tidak ada. Lantas dibebankan UP kepada dia dengan memakai kalimat pertimbangan hukumnya seperti ini. Akibat perbuatan terdakwa yang menguntungkan orang lain, maka perbuatan akibat kerugian terhadap itu dibebankan kepada beliau. Sedangkan saya pikir semua sarjana hukum, semua ahli hukum paham bahwa undang-undang tipikor itu dibentuk untuk mengadili tindak perbuatan formal dan material dari suatu tindak pidana penyelenggaraan negara. Orang yang melakukan kesalahan formal itu dihukum secara administrasi, dihukum secara negara karena kesalahan formal. Orang yang melakukan kesalahan material dihukum secara material. Jadi artinya kalau langsung dinyatakan ini keliru suatu tindak pidana, maka yang dibebankan ke dia adalah tanggung jawab dia sebagai dalam jabatan. Tapi menikmati kerugian dan menikmati uang negara itu dibebankan kepada yang menikmati. Itu yang menjadi alasan kami. Ya, kita berharap majelis hakim tingkat tinggi bisa melihat ini semua dengan baik, sehingga rasa keadilan bagi klien kami bisa kami dapatkan. Dari Banda Aceh, Denny Mungtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.